Jadi kan papaku ini orang Bali. Nah, ternyata yang pendampingku tuh ini orang Bali. Dan yang sering banget jagainku tuh kayak prajuritnya gitu loh. Kayak pakai baju zaman dulu gitu, zaman dulu kerajaan yang belum ada pakaian pada saat. Jadi di Bali itu 2 bulan aja? 2 bulan untuk istilahnya kayak ya belajarlah di sana, untuk belajar hal kayak gitu. Kamu harus terima karena emang ini udah takdir kamu. Kamu harus ikhlas lah istilahnya dalam bisa ini. Jadi kamu harus jalanin aja seperti alurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Pada malam hari ini saya sudah bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Nah, narasumber saya pada malam hari ini sebenarnya sudah pernah saya ceritakan ceritanya di video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya nih, yang ini ya videonya, nanti boleh teman-teman nonton dulu. Pada malam hari ini secara langsung Mbak Gusti Ayu akan menceritakan kepada teman-teman semuanya pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, terima kasih ya udah datang ke sini jauh-jauh. Jadi Mbak Gusti Ayu ini adalah anak indigo gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi di video saya pada malam hari ini Mbak Gusti Ayu akan menceritakan pada saat pertama kali bisa lihat. Nah, pada saat Mbak Gusti Ayu ini pertama kali bisa melihat makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, mari kita dengarkan ceritanya. Silakan Mbak Ayu. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Prabadewi. Saya seorang pelajar dan sini saya akan menceritakan kisah saya bisa melihat hantu-hantu dari awal mula. Awal pemicu saya bisa melihat itu pada saat saya pergi ke air terjun bersama teman-teman saya. Waktu itu tuh sekitar kelas 2 SMA, saya dan teman saya tuh merencanakan untuk liburan bareng. Liburan di salah satu air terjun yang ada di Puncak Bogor. Saya bermain di sana dan waktu itu tuh saya dalam waktu keadaan tuh lagi haid. Dari situ saya dalam keadaan lagi haid dan namanya anak muda mungkin omongannya mungkin agak nggak bener. Dan kita di situ kayak ngobrol-ngobrol, have fun bareng, ketawa-tawa, dan mungkin ada yang nggak senang di sana. Setibanya dari sana, saya pulang ke rumah. Seminggu kemudian itu saya jatuh sakit. Saya nggak ngerasa apa-apa, jadi kayak ya udah sakit biasa lah, kayak sakit pada umumnya. Tapi kakak dan adik saya tuh ngira tuh saya kayak ketawa-ketawa sendiri, kayak bengong. Padahal saya ngerasa tuh saya biasa aja. Akhirnya mama tuh panggil kayak ustadz, semacam ustadz gitu. Aku disembuhin, kayak dia bilang, wah ini anak ada ada yang ngikutin nih, 4 orang. Ternyata yang ngikutin itu dari Curug, dari air terjun yang aku datengin itu. Dari situ dijelasin sama dia, ada 2
kuntilanak, satu pocong. Dan satu lagi itu makhluk yang nggak ngerti deh itu makhluk apa. Dijelasin yang di puncak ini dia bilang kayak gini, kamu di sana tuh main-main tuh nggak bener, katanya gitu. Kamu sembarangan di sana. Kayak aku nggak suka, dia bilang kayak gitu. Abis kayak gitu dia nggak mau keluar dari tubuhku. Dia nggak mau keluar, dia selalu kayak maksa nggak mau keluar. Akhirnya mamaku panggil orang yang lebih hebat lagi. Oh, ntar dulu. Jadi Ayu setelah pulang dari situ sering kesurupan? Sering kesurupan, di rumah tuh sering banget kesurupan. Jadi biarpun udah dipanggil orang pintar, tetap kesurupan. Karena dia tetap nggak mau keluar dari tubuhku tuh. Yang 3 orang ini nih, yang 3 orang ini dari curug. Mamaku panggil orang pintar lagi, orang yang mungkin lebih hebat lagi, dan akhirnya aku diobatin lah. Tapi dari situ aku masih sering kesurupan, masih kayak nangis. Tapi aku nggak sadar kalau aku tuh nangis, kayak biasa aja, kayak aku main biasa gitu. Tapi kakakku tuh sering bilang kayak, lu ngapain sih sering-sering ketawa sendiri, katanya gitu. Tapi aku nggak nyadar kalau aku ketawa-ketawa. Aku biasa aja gitu. Akhirnya orang pintar ini bilang, wah ini kayaknya emang susah deh, katanya susah untuk kayak untuk diobatin mungkin ya, karena mungkin emang aku tuh kata-katanya mungkin teman-temanku nggak bener kali ya. Nah habis kayak gitu diobatin, akhirnya aku dimandikan itu mungkin ritual tuh kayak buat mengusir hantu kali ya. Nah orang pintarnya ini bilang, oh bu, anaknya ini ada suatu kayak indera ketujuh. Bukan indera keenam tapi indera ketujuh. Oh dia bilang gitu? Indera ketujuh. Terus mamaku bilang itu apa, kayak kenapa gitu kan. Ya dijelasin asal usulnya, ternyata itu dari papaku. Dari papaku, dan katanya bilang ini udah ada yang jagain bu dari kecil. Dan baru bisa masuk tuh pas aku sudah besar. Dia bilang ini harus benar-benar dijagain, kalau nggak dijagain ini bisa bahaya untuk akunya. Kayak gitu. Mamaku udah tuh bawa aku pulang, mamaku bilang ke papaku, kayak kenapa sih anaknya jadi kayak gini, jadi nangis, sering kesurupan, kayak gitu. Kayak ya pokoknya kacau deh. Tapi aku nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa kayak aku kesurupan atau apa gitu. Nah nggak lama kemudian aku mimpi di sebuah hutan. Kayak aku dibawa ke sana di sebuah hutan yang bener-bener kosong, nggak ada apapun kecuali pohon-pohon besar. Aku mimpi di sana, terus tiba-tiba tuh banyak banget orang. Awal mula tuh aku sendiri. Tiba-tiba tuh banyak banget orang. Tapi orangnya tuh bukan dari zaman kita, malah dari kayak zaman tuh lama banget. Kayak aku nggak ngerti, masih pakai kerajaan gitu. Dia tiba-tiba cuman berdiri aja di depanku sambil kayak gini, usap-usap kepalaku. Abis usap-usap kepalaku, dia cuma bilang hati-hati ya, kayak gitu. Abis kayak gitu, tiba-tiba aku bangun nangis langsung mamaku ambil air. Kenapa? Kayak mamaku panik, dia pokoknya panik. Abis itu langsung jatuh sakit. Abis dari jatuh sakit tuh kacau, makin kayak aku sering mimpi tuh aneh banget. Kayak aku ditunjukin jalan yang sebelumnya tuh aku nggak pernah lihat. Jalan yang mungkin nggak ada di zaman sekarang. Gimana tuh? Kayak jalannya tuh bener-bener jalan tuh hutan, bukit, kayak lembah-lembah gitu deh pokoknya. Aku nyusur, kayak aku jalan di jalan itu, aku jalan di hutan-hutan itu, aku cari orang, aku teriak, aku sampai nangis di situ, kayak tetep nggak ada yang nolongin. Tiba-tiba kakek-kakek datang lagi. Ini mimpi kedua aku kan. Kakek-kakek datang lagi dan dia cuman kayak, ya udah usap-usap kepalaku, abis itu pergi lagi. Abis usap-usap kepala aku bangun lagi. Setiap mimpi dia usap kepalaku, aku langsung bangun. Kayak gitu. Akhirnya di situ aku kayak udah bisa melihat. Oh, dari situ berarti dari ya? situ aku udah bisa melihat kayak hal-hal aneh. Kayak hantu, kayak gitu-gitu.
suatu hari aku pergi ke salah satu mall di Jakarta sama temenku. Aku pergi sama temenku mau ke mall, namanya cewek belanja tuh. Akhirnya pulang kemalaman. Aku lewat jalan layang. Jalan layang tuh, ini temenku bawa motor. Aku yang digonceng di belakang. Tiba-tiba aku melihat kayak banyak kayak nangis, jungkir balik, kayak terbang, terus aku langsung kayak bengong gitu. Kayak mikir apa sih sebenarnya, tapi mukanya tuh muka-muka manusia biasa, kayak bukan hantu. Aku cerita ke temenku, lu lihat gak sih apa yang tadi di jalanan itu? Kataku gitu. Terus katanya, apa emang yang lu lihat, katanya gitu. Tadi tuh banyak yang guling-gulingan di jalan, kata aku gitu. Tadi apaan sih, lu aneh banget, katanya gitu. Akhirnya sampai rumah, aku tiba-tiba sampai rumah ngos-ngosan, mamaku kasih minum. Di situ tuh lagi ada orang pinternya itu. Nah, di situ ada orang pinter yang waktu itu sembuhin aku. Aku dikasih air minum, terus dia langsung bilang kan, indra ketujuh udah kebuka nih, yang penjaganya sudah mulai jagain. Jadi bukan dari kecil, tapi dia masuknya tuh pas banget aku 17 tahun. Nah selesai dia minum, dia kasih aku minum, ya udah tuh, aku hari-hari aku biasa-biasa aja. Tanpa sebelumnya tuh aku setelah seminggu itu tuh aku nggak bisa lihat dulu. Aku normal seperti biasa. Abis itu seminggu kemudian aku ke Bogor sama teman-temanku. Ini ke Bogor, baru tuh aku di jalan tuh mulai ngerasa aneh. Karena aku mikir, wah kok gila sih ini, kayak bener-bener banyak banget. Kayak orang yang seharusnya orang lain tuh nggak bisa lihat, tapi aku bisa. Kayak bener-bener tuh di jalan tuh, wah gila banyak banget. Aku bilang temen-temenku, tapi temen-temenku tuh pada bilang, apaan sih lu, aneh banget tau gak sih? Kayak padahal emang gak ada apa-apa di sini, gitu kan? Ngabis kayak gitu, sampailah di Bogor. Sampai di Bogor, kita main seperti biasa. Setelah 2 hari kita main, aku kesurupan. Kesurupannya itu salah satu sosok anak kecil, seorang anak kecil dari Belanda yang bernama Elizabeth. Dia minta ikut dengan aku. Dia minta ikut, tapi karena sesuatu yang harusnya dia tidak bisa ikut dengan aku. Harusnya dia nggak boleh ikut sama aku, tapi aku paksa biar dia ikut sama aku. Karena mungkin dia dikejar oleh seseorang. Dia dikejar, dia minta tolong sama aku, tolong bawa aku, tolong. Dia sampai kayak memohon. Akhirnya aku bilang ke penjagaku untuk izinkan Elizabeth untuk ikut. Untuk izinkan Elizabeth ikut. Akhirnya Elizabeth ikut dengan aku. Dan setelah aku ketemu Elizabeth ini, dia selalu ikut kemanapun aku pergi, kayak ke sekolah, main sama teman-teman aku. Dan suatu ketika aku tanya Elizabeth, kamu dari mana? Asal kamu dari mana? Karena dia tuh bisa bahasa Indonesia tuh dikit banget. Iya. Dan aku bilang, kenapa kamu mau ikut sama aku? Dia bilang, namaku Elizabeth. Aku meninggal dibunuh oleh tentara. Dibunuh oleh tentara, dan entah tentara mana. Dia bilang, tolong selamatkan aku dari orang-orang jahat. Dia bilang kayak gitu. Si Elizabeth ini selalu ngikutin kemanapun aku pergi. Kayak bahkan aku tidur, dia selalu tidur di sampingku. Nih, saya mau tanya nih, yuk. Sekarang Elizabethnya masih ngikut nggak sih? Kalau untuk sekarang Elizabeth udah nggak ikut. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak sih sosok Elizabeth itu umurnya berapa, terus kayak gimana gitu lebih detailnya? Jadi Elizabeth itu anak-anak yang berasal dari negara Belanda. Itu pada zaman perang. Elizabeth menceritakan dirinya, dia sekitar umur 5 tahun dan dia meninggal pada tahun 1550-an. Dia cerita ke aku kalau dia tuh mati tertembak oleh tentara. Dia tertembak,
Dan dia kayak kehilangan orang tuanya. Jadi pada perang mungkin lagi kacau, dia berlarian entah kemana, dia ketangkap dan akhirnya dia ditembak. Dan pada saat itu, pas sebelum Elizabeth cerita, aku sudah menanyakan kepada dia kayak, kenapa kamu bisa hilang dari orang tua kamu? Kenapa kamu bisa terpencar? Dia bilang orang tuaku disekap oleh orang-orang dari Belanda. Orang tuaku udah tidak bisa menyelamatkanku dan dia menyuruhku untuk pergi dari sini. Akhirnya dia berlari keluar rumah, dia bersembunyi tapi tetap ketahuan. Itu ceritanya ya? Itu cerita Elizabeth dulu. Selesai itu hari-hari Elizabeth terus sama aku, kayak bahkan kita sering kayak cerita-cerita, dia ajarin aku bahasa-bahasa dia, sampai kayak kadang kan mamaku suka marah ya kalau aku tidur terus ya. Elizabeth selalu tanya, kenapa sih mama kamu selalu marah setiap hari, katanya gitu. Nah terus kan ini pasti orang rumah kan nggak bisa ngelihat sosok Elizabeth ini kan. Pernah nggak sih kok aneh sih ngomong sendiri atau gimana gitu? Pernah kok, mama abangku tuh kayak ngomong sama siapa sih, katanya gitu. Kayak ngomong sendiri, katanya gitu. Aku bilang, ya emang sama temen aku, ini kecil. Nah mamaku tuh taunya tuh pas aku pulang dari Bogor tuh aku bilang, mama kakak dapet teman baru dong, kata aku gitu. Terus kata kakak, temen apaan, katanya gitu. Kan mungkin mamaku udah tahu kali ya, temen apaan, katanya gitu. Ini anak kecil, dia dari Belanda, lucu banget orangnya, jangan aneh-aneh ya, kata mamaku gitu. Oh jadi emang berarti sejak itu keluarga udah mulai tahu gitu ya. Nah tadi kan Ayu juga bilang ada sosok pendamping. Boleh dijelaskan lebih detail nggak sih sosok pendampingnya Ayu tuh kayak gimana gitu? Jadi kan papaku ini orang Bali. Nah ternyata yang pendampingnya tuh ini orang Bali. Dan ini tuh bener-bener lama banget, dari zaman kayak kerajaan gitu. Kayak pakai baju tuh adat Bali, dan dia tuh punya banyak banget pendamping, punya banyak banget istilahnya kayak prajurit yang selalu jagain aku. Karena kakekku tuh kayak nggak setiap saat datangnya, tapi dia ada hal-hal penting baru datang ke rumahku. Dan yang sering banget jagainku tuh kayak prajuritnya gitu loh, kayak pakai baju zaman dulu gitu, zaman dulu kerajaan yang belum ada pakaian pada saat ini. Kayak pakai pakaian kayak masih pakai udel-udel gitu, masih bawa kayak senjata, masih kuno-kuno banget deh. Oh jadi kayak gitu ya sosok pendampingnya itu. Nah terus tadi bilang kalau si Elizabeth ini, kita balik ke Elizabeth lagi ya teman-teman, udah nggak sama Ayu nih sekarang. Jadi kurang lebih berapa lama tuh Elizabeth sama Ayu, terus kenapa kok sekarang udah nggak sama Ayu lagi? Elizabeth tuh sama aku tuh sekitar 5 bulan. Kita bareng-bareng setiap hari, diajarin aku segala macam. Dan suatu hari aku biasa tuh tidur malam, aku mimpi tuh Elizabeth dipegangin sama orang, sama kayak tentara gitu, tapi nggak tahu tentara mana. Dipegangin tuh sama 2 tentara, tangannya tuh diikat kayak dipegang, dia dicambuk. Terus aku bilang, jangan gituin Elizabeth, aku gitu, lepasin kata aku gitu. Tapi tanganku tuh dipegang juga, tanganku tuh dipegang sama mereka, dipegang kayak sini gitu, kayak mungkin bahasanya nggak ada kali ya, kayak sini kayak dipegang tanganku. Terus aku digebukin dari situ. Aku tetap berontak, aku bilang, Elizabeth sini, aku sampai nangis, aku sampai kejar di situ. Mungkin mamaku dengar kali ya, aku kayak mimpi buruk kali ya. Mamaku bangunin, kakak kenapa kata mamaku gitu. Aku bilang, mama Elizabeth udah nggak ada. Aku bilang kayak gitu, telepon Zara ini saudaraku yang kenal juga dengan Elizabeth dan dia bisa lihat. Habis kayak gitu, telepon Zara, tolongin kakak, tolongin Elizabeth, pokoknya kayak gitu. Akhirnya setelah itu tetap Elizabeth nggak balik, dan aku nggak bisa lagi masuk ke dimensi dia, masuk ke dimensi yang Elizabeth dibawa pergi oleh tentara-tentara itu. Kayak gitu, aku sakit, aku selalu mimpi Elizabeth digebukin, kayak dirundung, segala macam. Aku mimpi Elizabeth dicambuk, ditonjok, ditendang, kayak disiksa lah oleh
pada masa itu. Akhirnya aku jatuh sakit, mamaku bawa aku ke dokter dan akhirnya dirawat lah Gara-gara itu. gara-gara itu. Dan Gara-gara sekarang berarti ini udah sama. nggak ada ya. Udah nggak ada. Nah, kita balik lagi nih teman-teman ke perjalanan Ayu pada saat proses lah ya, proses Ayu bisa melihat makhluk yang nggak bisa kita lihat. Boleh dilanjutin yuk. Boleh. Suatu hari pas Elizabeth pergi, aku dapat mimpi. Kayak mimpi bilang, yuk ke Bali tengokin kakek gitu. Kayak tengokin ke kakek dan aku tuh dikasih unjuk jalan. Jalan yang aku tuh nggak pernah tahu sebelumnya. Jalan itu kayak hutan, sawah, kayak rumah-rumah zaman dulu. Di situ aku mimpi kayak kamu harus datang ke sini ya, tengokin kakek. Kakek bilang gitu. Abis kayak gitu, aku bangun, aku bilang ke papaku, "Pak, kakak dia disuruh kesini nih sama kakek, disuruh tengokin." Aku kasih tahu dong jalan-jalannya. Kayak di sini tuh ada rumah, ada bukit. Papaku bilang itu bener banget. Nah sebelumnya itu aku belum pernah ke rumah yang di Bali. Jadi papaku bilang, wah itu bener banget, itu rumah peka aku yang di Bali. Jadi tuh jalannya tuh sama persis yang aku ceritain. Padahal tuh sebelumnya aku belum pernah kesana sama sekali. Udah kayak gitu, papaku langsung telepon orang yang di Bali, kayak bilang, Ayu harus kesana dan minta dibikinin sesajen. Kalau orang Bali tuh kayak istilah tuh harus ada sesajen gitu kan. Iya. Minta disesajenin tuh. Dan setelah dimimpikan, setelah bilang ke orang tua itu, saya memutuskan untuk ke Bali. Tapi bersama teman-teman saya dulu, karena teman-teman saya ingin liburan di Bali. Jadi saya sekalian ikut liburan dulu ke Bali. Ikut liburan di Bali itu sama teman-teman saya itu 3 hari. Kita terbang ke Bali. Pas sampai di Bali kita sampai villa. Sampai villa itu aku kaget dong, kayak villanya di Bali itu kan kayak di ini ya. Mungkin aku dapetnya tuh kayak dekat sawah. Dekat sawah itu kayak aku lihat, wah gila ini banyak banget hantu-hantu yang aku sebelumnya nggak pernah lihat. Kayak beda banget sama hantu Jakarta. Itu kayak gimana sosoknya? Hantunya tuh kayak cewek, kebanyakan tuh cewek. Aku nggak nemu tuh, jarang banget pocong itu nggak ada. Hantu cewek tuh jalan di sekitar rumah villaku, selalu kayak manggil-manggil minta tolong, kayak terus ayo tolong gitu. Kayak aku bilang ini kayak nggak masuk akal gak sih aku kayak gini. Terus kayak gitu udah aku tidur aja. Besok paginya seperti biasa jalan-jalan. Malam-malam itu kita mau dinner. Mau dinner itu kita jauh dari villa tempat makannya itu. Jauh dari villa, kita lewatin tol baru di Bali. Tol yang di atas laut. Kita lewatin tol itu dan di pertengahan tol itu ada bukit. Bukit yang mungkin bukitnya nggak terlalu besar ya. Dan di situ aku ngelihat sosok yang bener-bener nggak masuk akal banget. Sosok tinggi, besar, serem, kayak liatin ke mobilku, kayak melotot gitu kayak ke aku. Jadi kan temen-temen nggak bisa lihat kan. Jadi kayak melotot ke aku, kayak lihat diem aja gitu. Mobilku jalan, dia tetap ikutin sampai akhirnya aku bilang ke temanku ini, tolong bunyikan klakson. Bunyiin klakson 3 kali sebagai tanda kalau kita tuh izin lewat di sini. Bunyikan klakson. Akhirnya aku berdoa minta tolong kepada yang jagain aku untuk kayak jagain aku selama di sini. Jagain aku. Akhirnya yang di bukit ini udah nggak liatin lagi. Dan udah nih yang di bukit nih nggak liatin lagi. Tapi tetap jalan tol itu kan emang lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Ada lagi cewek naik ke bagasi. Karena posisinya tuh aku duduk kan di belakang kan. Jadi kayak bisa ngerasain kalau dia tuh kayak mau megang aku tapi nggak bisa pegang aku. Dia mau megang aku, kayak aku langsung kayak di sini tuh temen-temen tuh nggak tahu kalau aku tuh bisa lihat aku kayak sampai nangis nunduk kayak
tolong jangan, aku kayak gitu. Terus temen-temen bilang, kenapa kata gitu, ada apa kata gitu. Terus aku bilang, tolong ini ada yang mau pegang, tolongin. Aku sampai nangis kan di situ. Akhirnya aku berdoa, tolong usir. Dari situ aku belum tahu apa-apa, karena aku masih baru banget kan. Aku belum tahu apa-apa. Akhirnya aku berdoa sebisaku. Akhirnya dia pergi, dan udah nih kita liburan seperti biasa. Setelah 3 hari aku dijemput oleh saudaraku, oleh saudaraku untuk pergi ke rumah papaku yang di Bali. Nah, tujuanku tuh kan emang kebalikan, untuk silaturahmi ke kakekku yang sudah meninggal, yang jagain aku sekarang, Yang sering datang ke mimpiku itu. Aku emang tujuannya ke Bali itu untuk ke sana. Setelah itu aku datang, tapi itu aku nggak langsung datang dulu ke bukit. Aku di rumah dulu, kayak diam-diam kita kenalan dulu, kenalan sama hantu di sana. Kenalan sama makhluk Di sana di rumah itu, yang memang juga istilahnya ngikutin aku juga. Yang di rumah itu, tapi bukan yang inti aku, yang selalu jagain, selalu kayak bilang terima kasih udah datang, udah nempatin janji ke sini, tolong segera cepat ke bukit yang ditunjukkan jalannya. Setelah ke bukit itu, esokan harinya aku ke bukit tuh biasa kita kayak sembahyang dulu, dia sembahyang, aku cuma liatin sembahyang. Abis itu kayak ada ya ritual gitulah, kayak gitu. Aku bilang sama saudaraku, tolong tinggalin aku sendiri sebentar. Bilang kayak gitu kan. Akhirnya saudaraku tuh tinggalin aku, berhenti di salah satu tangga yang ada di bukit itu. Aku berdoa di situ. Aku bilang, kakek, aku udah di sini. Aku udah tempatin janjiku untuk datang ke sini seperti yang kakek minta. Aku di sini untuk silaturahmi kakek, kayak gitu. Terus aku bilang, tolong, aku udah di sini, tapi aku nggak mau untuk bisa melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat. Aku bilang kayak gitu. Nah, mungkin dari situ aku berdoa, mungkin marah, karena aku kayak nggak menerima nih yang aku punya sekarang. Mungkin dari situ makinlah sering ditunjukin. Dari situ aku berdoa, makin sering ditunjukin, makin kayak lebih parah dari sebelumnya. Kayak malah aku lihat tuh muka hancur, kayak nggak berbentuk. Dari situ aku udah parah banget. Terus kakekku datang lagi. Kakekku bilang, kamu harus terima, karena emang ini udah takdir kamu. Kamu harus ikhlas lah istilahnya dalam bisa ini. Jadi kamu harus jalanin aja seperti alurnya. Kakekku bilang kayak gitu. Dan setelah bilang kayak gitu, akhirnya aku hidup ya udah jalanin biasa, bisa lihat, sudah mulai bisa nerima gitu bisa ya. nerima, tapi tetap aku takut. Karena itu aku nggak biasa kan. Nggak biasa, aku takut. Bahkan aku kayak tidur aja tuh diminta temenin, kayak nggak berani sendiri. Kalau orang rumah keluar semua, aku ikut keluar, aku nggak mau sendirian di rumahku. Karena emang bener-bener takut, karena aku bisa lihat kan, aku takut banget sendirian di rumah. Dan lebih parahnya lagi, aku masih di Bali nih. Di Bali aku tuh sekitar 2 bulan. Jadi di Bali itu 2 bulan aja? 2 bulan untuk istilahnya kayak ya belajarlah di sana, untuk belajar hal kayak gitu. 2 bulan di sana, kakek aku ini selalu ikutin aku kemanapun aku pergi, semacam Elizabeth. Dia ikutin aku, bahkan aku tidur aja tuh kayak ditemenin. Dan aku tuh lebih kagetnya lagi, kayak biasa aku tidur sendiri kan, kayak nggak pernah lah ada yang temenin tidur. Akhirnya tidur, kasurnya kan tuh pendek ya, dia tuh tiba-tiba kayak ada kakek-kakek pakai baju putih, kayak kalau orang Bali itu kayak pengen ke pura, terus pakai ini putih semua,
kayak di sini tuh ada kotak-kotaknya gitu. Dia duduk bersila sambil natap aku senyum. Di situ aku langsung tidur, aku langsung loncat bangun, aku langsung cari orang di situ. Aku keluar kayak langsung nggak kuat di situ. Aku nangis kejer. Akhirnya udah di situ hari-hari biasa di Bali, selama 2 bulan di Bali setiap hari kayak gitu. Jadi selalu ditemenin. Selalu ditemenin setiap tidur. Tapi dia nggak, posisinya nggak tidur ya, dia cuma duduk ngeliatin. Cuma duduk, dan datangnya itu cuma saat aku tidur. Oh. Iya. Sebelumnya kan ikutin kemanapun aku kan. Tapi semenjak beberapa hari setelahnya cuma saat aku tidur, dan selalu persis bersila di tempat yang sama. Dan makanya aku selalu bersihkan tempat yang dia selalu duduk. Selalu bersihkan, selalu kasih kayak wangian gitu. Kayak biar wangi, biar bersih aja. Di situ tuh di Bali tuh banyak banget kayak kejadian aku yang alamin selama di Bali. Tapi kakekku tuh selalu jagain aku. Jangan biarin sampai ada makhluk lain masuk ke aku. Karena aku tuh istilahnya sudah digerbangin. Jadi nggak akan bisa yang masuk lain kecuali akunya mau. Kayak Elizabeth. Dan aku ketemu lagi sama anak kecil, tapi dia cowok. Dia ini cowok, dia duduk di pohon sendirian malam-malam. Rumahku kan ini kayak istilahnya masih di perkampungan. Jadi masih sawah, masih kayak pemukiman tuh jauh-jauh rumahnya. Rumahnya jauh-jauh, dia nih deket sama rumahku, tapi kayak di depannya gitu. Dia duduk di pohon sendirian, dia bilang kayak gini, kamu bisa tolongin aku kedinginan di sini, boleh tolongin aku? Kayak bilang, kayak aku kehilangan orang tuaku. Di situ aku sedih banget, aku bilang, kenapa kamu kayak gini? Akhirnya dia cerita, dulu aku pergi berlibur bersama orang tuaku. Di suatu jalan tiba-tiba aku kecelakaan. Kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuaku, kata gitu. Tapi dia tuh nggak tahu kalau dia tuh udah meninggal. Jadi tuh dia mikir kayak aku masih hidup, masih pada bisa lihat, karena mungkin dia masih kecil kali ya, dia nggak tahu, kata gitu. Dia bilang yang menewaskan kedua orang tuaku. Akhirnya aku pergi, aku lari, aku takut melihat banyak darah, kata gitu. Aku lari, tapi entah gimana aku tiba-tiba sampai di tempat ini. Padahal tempatnya itu jaraknya sama kecelakaan itu jauh banget. Jauh banget. Akhirnya dia sampai di tempat itu, dia bilang, dan setelah aku sampai di tempat ini, aku tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Di pohon itu? Di pohon itu. Istilahnya, dia sudah ditempatkan di sana dan dia tidak bisa keluar dari sana. Dia bilang ke aku kalau kamu harus tolong aku di sini kedinginan, tidak punya teman, selalu merasa kesepian, selalu banyak yang gangguku, aku kelaparan, katanya gitu. Tapi sampai saat ini kayak dia nggak ngerasa kalau dia tuh emang udah nggak ada di dunia ini. Dia ngerasa selalu kayak aku masih ada, aku masih harusnya main sama teman-teman aku, harus main sama teman-teman aku. Di daerahku tuh kan emang ada anak kecil nih, ada anak kecil sepantaran, mungkin dia tuh sering pengen main, selalu pengen main, tapi anak kecil tuh nggak denger, dan dia nangis, kenapa kamu nggak mau main dengan aku, kenapa kamu nggak mau ngobrol sama aku, kenapa kamu nggak mau main sama aku, kenapa yang lain juga kayak gitu, kenapa nggak ada yang denger aku. Dia bilang kayak gitu. Dia sampai nangis. Akhirnya aku tolongin, istilahnya aku doain dia supaya lebih tenang. Lebih tenang, tapi tetap dia nggak bisa pulang gitu. Aku nggak ngerti dia nggak bisa keluar dari tempat itu. Dia kehujanan, kepanasan, selalu kayak gitu. Nggak bisa keluar dari manapun. Tetap di situ di dekat pohon dan di sekitarnya aja. Nggak bisa keluar dari pohon itu. Akhirnya aku doakan dia udah kayak lebih tenang gitu. Dia lebih tenang. Ya udah dong, aku di Bali nih biasa sama dia. Sama ada lagi yang sosok cewek satu dekat rumahku juga. Itu dia tuh sosok yang jagain rumah.